Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang jangan radikal. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal ketiga, ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, saudara simak ayat-ayat ini dengan baik-baik. Gileadna atau Wahyu 3, ayat yang ke-15 dan yang ke-16, di situ dikatakan, Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi, karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, di tempat ini saudara, kalau saudara perhatikan, kita itu selalu diajar bahwa untuk yang namanya iman, dan untuk segala sesuatu yang ada kaitannya dengan iman. Di sini kita selalu diajar bahwa kita itu harus tegas dengan iman kita. Karena kalau kita melihat di dalam kitab Gileadna tadi, saudara, di situ kita bisa melihat Yesua itu sangat tidak suka dengan orang yang tidak memiliki ketegasan dengan imannya. Di dalam kitab Gileadna tadi, kita bisa melihat Yesua itu sangat tidak suka dengan orang-orang yang tidak tegas dengan imannya di dalam Yesua. Yang kalau saya bahasakan dengan bahasanya Yesua, orang yang tidak tegas dengan imannya oleh Yesua, orang itu disebut dengan orang yang posyir. Orang yang posyir itu apa? Orang yang posyir itu orang yang imannya suam-suam. Panas tidak, dingin juga tidak. Sehingga Yesua katakan apa? Karena kamu tidak panas dan tidak dingin, aku akan segera muntahkan kamu. Dan kenapa sekarang ini kita harus tegas dengan iman kita? Saya sudah sering memberitahu di tempat ini, saudara. Kita harus tegas dengan iman kita yang sekarang ini begitu kita masuk ke akar Ibrani. Satu di antaranya, karena kita itu sudah beribu-ribu tahun menjadi korban Helenisasi. Kita itu sudah lama jadi korban pengyunanian. Helenisasi itu segala sesuatu yang dibuat serba Yunani. Sehingga kita dulu tidak tahu akar iman kita yang benar, yang dari akar Ibrani. Kita dulu tidak tahu, saudara. Karena apa? Karena kita dulu dihelenisasikan. Kita itu korban helenisasi. Kita itu korban pengyunanian. Jadi karena kita dulu sudah dibohongi lewat helenisasi, sekarang ya kita jangan mau dibohongi lagi, saudara. Ya, karena kita sudah lama dibohongi oleh helenisasi, maka sekarang kita jangan mau dibohongi lagi sama pengyunanian atau helenisasi. Maka sekarang ini, saudara, saya sebut kita itu harus punya perisai iman yang kuat supaya kita tidak bisa dibohongi lagi. Dan satu di antara perisai iman yang kuat supaya kita tidak bisa dibohongi lagi itu apa? Perisai imannya itu apa? Kalau pengyunanian itu kaitannya dengan pengajaran, berarti perisai iman kita yang kuat yang pertama, kita itu mesti selektif dengan setiap pengajaran yang kita dengar. Dan selain kita itu selektif dengan setiap pengajaran yang kita dengar, kita itu juga harus tegas dengan iman kita. Nah, tetapi ternyata, saudara, saya mendengar
ketika sekarang ini kita sedang terus belajar untuk tegas dengan iman kita, baik iman di dalam Bapa Yahweh, Yesua, Torah, dan akar Ibrani. Rupanya saya mendengar ada yang salah mengartikan ketegasan iman kita dengan mengatakan kalau kita itu radikal. Bahkan ada yang mengatakan saya itu radikal, saudara. Nah, tetapi terlepas dari anggapan orang tentang kita, saya mau tanya dulu sama saudara. Sebetulnya, kalau untuk iman, sebetulnya kita itu boleh radikal atau tidak sih, saudara? Sebetulnya boleh atau tidak? Boleh. Ya, kalau menurut saudara, kita itu kalau soal iman kita boleh radikal atau tidak? Sekarang saudara simpan jawaban saudara masing-masing dulu. Di sini saya tidak akan membenarkan, saya juga tidak akan menyalahkan jawaban saudara. Tapi sekarang saya akan mengajak saudara melihat sebetulnya radikal itu apa. Ya, kita akan melihat dulu sebetulnya radikal itu apa. Nah, di sini saudara, karena kita itu ada di Indonesia, saya akan mengajak saudara untuk melihat kata radikal itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi radikal itu ada 3. Yang pertama, radikal itu secara mendasar artinya, atau sampai kepada hal yang prinsip. Ini arti radikal yang pertama. Ini radikal, dan ini artinya yang pertama, itu secara mendasar atau sampai kepada hal-hal yang prinsip. Itu pengertian radikal yang pertama. Kemudian, kalau dilihat dari sudut pandang politik, radikal itu artinya amat keras menuntut perubahan. Baik itu perubahan undang-undang maupun perubahan pemerintahan. Nah, coba saudara perhatikan di screenshot ini, saudara. Di situ ada kata pol. Kata pol itu singkatan dari kata politik. Tapi kalau kata pol ini saudara klik, di situ akan muncul bahwa pol yang dimaksud itu dalam hal politik dan pemerintahan. Nah, ini artinya apa? Radikal yang artinya amat keras menuntut perubahan, ini artinya apa? Ini artinya dalam hal politik dan pemerintahan, sikap radikal itu terkadang sampai menuntut perubahan undang-undang atau perubahan pemerintahan. Ini yang dimaksud dengan radikal ketika kita melihat radikal itu dari sudut pandang politik. Lalu yang ketiga, saudara, kalau kita melihat screenshot Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, di situ kita bisa melihat arti radikal yang ketiga itu maju dalam berpikir atau bertindak. Ini ya, ini radikal, dan ini artinya yang ketiga, artinya apa ini? Maju dalam berpikir atau bertindak. Ini saya besarkan di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat satu persatu, saudara. Supaya kita nanti tahu, kita itu boleh atau tidak sih sebetulnya kalau untuk iman kita itu radikal itu sebetulnya boleh atau tidak. Karena ada yang mengatakan untuk iman, pengajaran, itu jangan radikal. Nah, maka karena ada yang mengatakan seperti ini, saya terusik, saudara, untuk coba mencari tahu. Sebetulnya untuk iman, untuk pengajaran kita itu boleh radikal atau tidak? Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama. Yang disebut radikal, yang artinya secara mendasar, atau sampai kepada hal-hal yang prinsip. Kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, dan kalau coba saudara rasakan dengan sungguh-sungguh, ketika sekarang ini kita masuk ke akar Ibrani, kalau saudara coba rasakan,
kita itu banyak dibawa Bapak Yahweh melihat sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita tahu. Saudara merasakan atau tidak kira-kira? Begitu kita masuk ke akar Ibrani, kita itu banyak dibawa Bapak Yahweh melihat sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita tahu di dalam iman Kristen kita yang dulu. Itu begitu kita masuk ke akar Ibrani. Saya akan mengambil satu contoh sederhana, di mana contoh ini sering saya sampaikan di tempat ini, yaitu contoh tentang kekhawatiran. Saudara tetap perhatikan baik-baik, sekalipun contoh tentang kekhawatiran ini sering saya sampaikan di sini. Tapi nanti saudara tetap kasih perhatian yang baik. Karena nanti kita itu akan ngerti melalui contoh tentang hal kekhawatiran ini. Saudara akan ngerti kita itu sebetulnya boleh radikal atau tidak dengan iman kita, dengan pengajaran kita, pengajaran yang datang dari akar Ibrani, dengan kebenaran dari akar Ibrani, kita itu boleh radikal atau tidak. Nanti saudara akan tahu melalui contoh tentang kekhawatiran. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dulu saudara, kita ngertinya ketika Yesus melarang kita khawatir, itu karena khawatir tidak menambah usia kita 1 hasta. Ya kan? Dulu kita ngertinya ketika Yesus melarang kita khawatir, oh itu karena dengan kita khawatir, tidak nambahi usia kita 1 hasta saja. Terjemahan ini pun sebetulnya terjemahannya kurang tepat. Yang benar itu sebetulnya bukan siapakah yang dengan khawatir akan menambahkan usianya 1 hasta. Tapi terjemahan yang benar itu siapakah yang dengan khawatir bisa menambahkan 1 amah pada kumato. Kumato itu dari kata kumat yang artinya perawakan atau tubuh fisik. Kalau ada akhiran O itu bacanya perawakannya, saudara. Nah ini artinya apa? Artinya tidak ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, yang perawaannya atau fisik tubuhnya itu bagus, itu tidak ada. Saudara boleh buktikan orang yang hidupnya selalu khawatir. Yang pertama bisa dilihat, wajahnya itu pasti selalu murung. Ya kan, orang kalau selalu khawatir, itu wajahnya mesti murung. Dan kalau saudara coba hidup dengan orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran setiap hari, saudara coba hidup dengan orang itu, katakanlah saudara mau lihat orang itu kira-kira kehidupannya seperti apa. Seminggu saudara hidup dengan orang itu. Saudara bisa perhatikan, fisiknya orang itu semakin hari akan semakin menyusut. Perawakannya itu semakin hari bukan semakin bagus, tetapi akan semakin buruk. Nah, jadi terjemahan ini sebetulnya kurang tepat, saudara. Nah, tetapi katakanlah terjemahan yang umum dimengerti orang ini, katakanlah terjemahan ini benar. Ya katakanlah, khawatir tidak menambahi usia kita 1 hasta saja, katakanlah terjemahan ini benar. Tapi perlu saudara ketahui, sebetulnya khawatir tidak menambah usia kita 1 hasta. Ini bukan alasan Yesua yang mendasar, atau bukan alasan utama Yesua, atau bukan alasan prinsip Yesua melarang kita khawatir. Perhatikan ini dulu baik-baik. Sebetulnya khawatir tidak nambahi usia kita 1 hasta saja. Ini bukan alasannya Yesua yang mendasar, bukan alasannya Yesua yang utama, dan juga bukan alasan prinsipnya Yesua melarang kita khawatir. Kalau saya ibaratkan saudara, ibarat sebutir telur. Pengertian kita tidak boleh khawatir karena dengan kita khawatir tidak menambahi usia kita 1 hasta. Ibarat sebutir telur. Pengertian ini cuma cangkangnya telur, saudara. Bukan kuning telurnya. Paham, saudara? Cuman cangkang telurnya. Gitu loh, kulit telurnya. Bukan kuning telurnya.
bukan prinsipnya, bukan yang mendasar. Kenapa Yesua melarang kita khawatir itu bukan karena semata-mata tidak nambahi usia kita 1 hasta. Bukan itu. Tapi khawatir tidak menambah usia kita 1 hasta ini. Ini sebetulnya hanya kulit alasannya atau permukaannya. Yang saya sebut tadi ibarat sebutir telur. Kita tidak boleh khawatir karena tidak menambahi usia kita 1 hasta. Itu cuman kulit telurnya saja, cuman cangkangnya saja, bukan kuning telurnya, bukan pengertian prinsipnya, bukan pengertian mendasarnya kenapa kita itu tidak boleh khawatir. Saudara tetap kasih perhatian yang terbaik. Sedangkan yang mendasar, yang prinsip kenapa kita tidak boleh khawatir, itu karena ada energi negatif yang besar, yang namanya kutuk di dalam kekhawatiran. Nah, pengertian yang saya highlight warna kuning ini, inilah kuning telurnya. Intinya, prinsipnya atau yang paling mendasar kenapa Yesua melarang kita khawatir itu saudara. Yaitu karena ada energi negatif yang besar yang namanya kutuk di dalam kekhawatiran. Nah, cuman pengertian ini memang harus dibongkar dengan pola Ibrani. Tetapi saya tidak akan menerangkan pengertian tentang kekhawatiran yang lebih dalam ini lagi, karena dulu saya sudah pernah menerangkan. Saudara lihat saja di YouTube Kehilat, saudara ketik kata khawatir atau tidak gu, nanti di situ saudara akan bisa melihat arti-arti ini. Kenapa Yesua itu melarang kita khawatir? Saudara akan tahu dari mana pengertian, karena di dalam kekhawatiran itu ada energi negatif yang besar yang namanya kutuk. Nanti saudara akan tahu. Nah, lalu ini artinya apa saudara? Nah, ini artinya tidak boleh khawatir karena tidak menambah usia kita 1 hasta. Itu karena di dalam kekhawatiran ada kutuk yang tidak akan membuat umur kita panjang gitu loh. Memang yang mengucapkan kata-kata yang tersurat di dalam kitab suci yang kita baca, itu Yesua yang mengatakan siapakah yang dengan khawatir akan menambahkan usianya 1 hasta saja. Itu yang ngomong siapa? Yesua. Yang tersurat, tertulis letterlek seperti itu yang mengucapkan Yesua. Tapi sekali lagi, arti janganlah kamu khawatir karena dengan kamu khawatir tidak nambahi umurmu 1 hasta. Itu bukan arti yang mendasar. Paham saudara? Bukan arti yang mendasar. Bukan arti intinya. Bukan arti prinsipnya, itu bukan. Tapi cuman kulitnya gitu loh. Cuman di permukaannya. Nah, yang mendasar itu arti yang dikatakan di dalam kekhawatiran itu ada yang namanya kutuk. Maka kalau ini dikaitkan, dirangkai, arti yang tersembunyi yang mesti dibongkar ini dirangkai dengan ucapan Yesua yang letterlek yang dikatakan tidak boleh khawatir karena tidak menambahi usia kita 1 hasta. Ini artinya karena di dalam kekhawatiran ada kutuk yang tidak akan membuat umur kita itu panjang. Jadi dengan kata lain, alasan kita tidak boleh khawatir karena khawatir tidak menambah usia kita 1 hasta, itu pengertian yang di permukaan, yang di kulitnya. Sedangkan kita tidak boleh khawatir karena di dalam kekhawatiran ada kutuk. Inilah pengertian mendasarnya. Inilah pengertian atau maksud intinya atau maksud prinsipnya Yesua melarang kita khawatir. Yang seringkali saya bahasakan begini. Yesua itu Bapak Yahweh sendiri, betul atau tidak saudara? Berarti kalau Yesua itu Yahweh sendiri, bisa enggak saya katakan Yesua itu yang menciptakan kita juga? Ya, jadi dengan kata lain, Yesua itu sedang ngomong begini, aku yang menciptakan kamu. Itu ngerti kapasitasmu kuat ngangkat beban berapa, itu aku ngerti.
Aku sebagai penciptamu itu sudah bikin kamu. Kamu itu sudah tak set, hei manusia. Kamu itu sudah tak set ketika kamu ngangkat beban hidup. Kamu hanya kuat ngangkat beban hidup itu 200 kilogram maksimal. Kira-kira begitu. Tapi kalau kamu khawatir, kamu itu bukan sedang ngangkat beban hidup 200 kilo, tapi 200 ton. Gitu loh. Jadi kalau kamu ngangkat bebannya 200 ton, ya mati. Kamu tidak akan kuat. Karena apa? Karena kita itu didesain cuman kuat ngangkat berapa tadi? 200 kilo. Tapi dengan kita khawatir, yang ternyata setelah khawatir itu dibongkar dari pola Ibrani. Kenapa Yesus melarang kita khawatir? Ternyata di dalamnya ada kutuk. Kalau orang hidupnya setiap hari dipenuhi dengan kekhawatiran, orang itu sebetulnya sedang mengundang kutuk untuk datang terus di dalam kehidupannya. Maka ketika dia khawatir, dia tidak akan pernah kuat ngangkat beban hidup kekhawatirannya seberat 200 ton. Itu tidak akan bisa. Sampai di sini dulu. Kira-kira saudara masih bisa mengikuti atau tidak? Bisa? Haleluya, puji Bapa Yahweh. Jadi saya tidak perlu jelaskan berkali-kali ya. Jadi sekali lagi saja saya ulangi. Tidak boleh khawatir karena tidak menambah usia kita 1 hasta. Itu karena di dalam kekhawatiran ada kutuk yang tidak akan membuat umur kita panjang. Tapi kalau saudara lihat di dalam kitab Matius, ada kata-kata kutuknya atau tidak? Tidak ada. Yesus hanya mengatakan apa? Janganlah kamu khawatir, yang dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata al-tidaku. Janganlah kamu khawatir. Tidak itu artinya khawatir, worry, khawatir. Di situ tidak ada kata-kata kutuk. Nah, kita nemu kata-kata kutuk itu di mana? Ketika kata tidak itu diurai dari masing-masing huruf Ibrani-nya, dicari artinya satu persatu. Ternyata kekhawatiran itu di dalamnya ada energi negatifnya yang besar yang namanya kutuk. Nah, kalau kata kutuk ini dirangkai dengan ucapan Yesua yang letter lux, jangan khawatir karena dengan khawatir tidak nambahi usia kita 1 hasta, itu karena di dalam kekhawatiran ada kutuk yang tidak akan pernah bisa membuat umur kita panjang. Jadi dengan kata lain, alasan yang letter lux saudara lihat di kitab suci, khawatir tidak nambahi usia kita 1 hasta, itu sebetulnya pengertian yang di kulitnya, yang cuman di permukaan. Tapi yang mendasar, yang prinsip kenapa Yesus melarang kita khawatir, itu karena di dalam kekhawatiran ada kutuknya. Sekali lagi sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Saudara masih bisa mengikuti atau tidak? Bisa ya? Haleluya. Dan inilah saudara yang saya sebut sejak kita dibawa Bapak Yahweh masuk ke akar Ibrani. Kita itu banyak melihat sesuatu yang baru, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Saya ambil contoh juga, satu. Dulu kita ngertinya yang membujuk Hawa, itu ular yang melata dengan perutnya. Tetapi ternyata Midras Yahudi itu memberitahu kita, yang membujuk Hawa itu bukan ular yang sudah jalan pakai perutnya, bukan. Tapi nahas yang wujudnya sama seperti kita. Dulu kita tidak pernah ngerti kenapa orang yang mudah atau gampang kepahitan dengan orang. Tiba-tiba orang itu selama masa hidupnya dia merasa sehat-sehat saja tubuhnya, tapi tiba-tiba satu hari dia merasakan tubuhnya agak sedikit sakit, lalu begitu dibawa ke dokter, dokter langsung vonis, Bapak atau Ibu kanker stadium 4. Nah itu karena apa? Padahal orang itu sudah menjaga pola hidup yang sehat. Makanannya katakanlah makanan yang kosher. Dia tidak makan makanan yang kotor. Pokok yang dimakan itu serba higienis. Mungkin serba yang apa jenenge, yang model sekarang itu? Organik.
gitu loh, yang serba organik, serba higienis, serba aman. Tapi ternyata suatu hari orang itu sakit sedikit saja. Dikasih obat biasa tidak sembuh, dibawa ke dokter. Begitu dibawa ke dokter, dikasih obat, pulang tidak sembuh. Dibawa ke dokter lagi, di ronsen, divonis langsung bapak atau ibu kanker stadium 4. Nah itu karena apa? Karena ternyata dia memang selama hidupnya, pola kehidupannya, pola makannya baik, bagus. Tapi ternyata orang itu menyimpan kepahitan dengan seseorang. Dan kita sudah diberitahu kenapa yang namanya marah. Marah itu bukan arti dalam bahasa Indonesia yang artinya luapan emosi, itu bukan. Marah itu bahasa Ibrani yang artinya pahit. Maka kalau saudara melihat di dalam kitab suci, itu ada satu mata air yang disebut dengan mata air apa? Marah. Yang airnya ketika dicicip rasanya apa? Pahit. Asin gitu. Pahit. Padang gurun asin nih gimana? Marah itu pahit artinya. Cuman marahnya di kitab suci yang kita punya, tidak ada huruf H-nya. Jadi orang baca marah begitu, bisa ngerti. Tapi kalau bahasa Ibrani, marahnya itu pakai he belakangnya, dibacanya tetap marah. Tapi marah di sini ini bukan luapan emosi, itu bukan. Tapi marah yang artinya kepahitan. Begitu kata marah itu dibongkar, ternyata di situ kita bisa melihat kenapa yang namanya kepahitan itu bisa ngundang penyakit ganas masuk di dalam tubuh atau kehidupan seseorang. Jadi kalau kita perhatikan saudara, begitu kita dibawa Bapak Yahweh masuk ke akar Ibrani, sekarang kita banyak ngerti banyak hal. Kita jadi tahu banyak hal. Kita jadi tahu alasan prinsipnya, alasan mendasarnya kenapa Yesua itu melarang ini itu. Kita jadi ngerti. Kita dilarang jangan kepahitan, kita jadi ngerti. Kita dilarang jangan khawatir, kita jadi ngerti. Kita dilarang ini itu, kita juga jadi ngerti kenapa Yesua melarang ini itu. Kita juga sekarang begitu dibawa masuk ke akar Ibrani, kita jadi ngerti. Yang menyebabkan Iyob atau Ayub jatuh miskin itu apa? Dulu pada waktu kita di Kristen, kita tidak pernah ngerti. Yang menyebabkan Ayub jatuh miskin itu apa? Padahal kitab suci melalui mulutnya Iyob sendiri sudah memberi satu clue atau petunjuk yang menyebabkan Iyob itu jatuh miskin. Petunjuknya itu di ayat yang dikatakan apa? Apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Nah cuman pertanyaannya, ini sebetulnya clue atau petunjuk untuk kita bisa ngerti yang membuat Iyob jatuh miskin itu apa? Cuman clue atau petunjuk ini pada waktu kita masih di Kristen, kita tidak menyadari. Karena kita hanya biasa diajak melihat firman itu di permukaan. Gitu loh, tidak sampai mendasar, sampai prinsip mencari tahu artinya apa sampai dasar itu tidak. Ternyata kata apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Itu petunjuknya. Cuman pertanyaannya, yang ditakutkan Ayub itu apa? Ternyata Ayub itu pernah takut miskin. Melalui kata pahat yang artinya takut. Huruf dalet itu memiliki arti satu diantaranya impafris yang artinya memiskinan. Impafris dan poverty yang artinya memiskinkan dan kemiskinan gitu loh. Ini bicara tentang kemiskinan. Nah itu yang ditakuti Iyob itu ternyata saudara. Dia pernah takut miskin. Maka apa yang dia takutkan soal kemiskinan itu betul-betul datang dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu sekarang kita dibawa Bapak Yahweh masuk ke akar Ibrani. Kita jadi tahu banyak hal. Kita jadi tahu alasan prinsipnya, alasan mendasarnya kenapa Yesua melarang ini itu. Nah,
Berarti kalau radikal itu ternyata bisa membuat kita tahu hal-hal prinsip dan mendasar tentang iman kita, berarti kita itu boleh radikal atau tidak, saudara. Soal iman, soal pengajaran, soal kebenaran, kita itu boleh radikal atau tidak berarti? Boleh, bahkan saya katakan sangat boleh. Dan saya katakan juga, kita itu harus radikal. Kalau soal iman, radikal dengan pengajaran, dan radikal juga dengan yang namanya kebenaran. Apalagi soal pengajaran yang kaitannya dengan iman percaya, itu harus radikal. Karena kalau kita tidak radikal, kita tidak akan bisa mengajarkan hal-hal yang prinsip dan mendasar ke orang lain. Gitu loh. Karena apa? Kok orang itu banyak kompromi, banyak toleransi dengan pengajaran? Ya karena dia tidak radikal dengan pengajarannya. Dia tidak radikal dengan imannya. Kalau saya mengacu ke pengertian radikal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia di pengertian yang pertama, yang artinya apa tadi? Radikal itu apa? Sampai mendasar, sampai kepada hal-hal yang prinsip. Jadi kalau orang itu tidak bisa mengajarkan ke orang lain tentang akar iman yang dalam, itu karena orang itu bisa dipastikan dia dengan imannya sendiri di dalam Bapa Yahweh Yeshua, dengan pengajarannya sendiri dari akar Ibrani, dia tidak radikal. Tapi dia masih toleransi, dia masih kompromi dengan pengajarannya. Masih disandingkan dengan pola pengajaran yang dari Yunani. Itu bisa saya pastikan begitu, saudara. Ya. Jadi soal pengajaran yang kaitannya dengan iman percaya, kita mesti radikal, bahkan harus radikal. Karena kalau kita tidak radikal, kita tidak akan bisa mengajarkan juga hal-hal yang prinsip dan mendasar kepada orang lain. Coba saudara renungkan. Kalau saudara dulu waktu Kristen, katakanlah saudara yang baru-baru di tempat ini, tapi pengajaran yang saudara dengar di tempat ini, sama pengajaran yang saudara dengar di gereja lama saudara sama, terus artinya apa? Saudara masuk ke tempat ini. Saudara paham maksud saya? Artinya apa? Ya toh, sudah tempat ini, kalau dilihat dari atas, nek pas pohon pisangnya tukul kabeh, kayak sarang penyamun gini. Ya toh, tempatnya tersembunyi di balik pohon-pohon pisang, semak-semak. Makanya pohon pisang itu tak suruh nebangi semua sama yang nanam. Wis ora usah. Lah kenapa? Kayak sarang penyamun. Gitu loh. Belum lagi kalau pohon mangganya lebat, tambahi pohon pisang. Jarine wit gedang kuwi panggonane sapa? Gendruwo, ya toh? Kalau dilihat dari atas, waktu pohon pisangnya masih tukul semua, besar-besar lebat, persis sarang penyamun, gitu loh. Nah itu penyamun ini pojok dhewe kuwi. Persis sarang penyamun, ngerti saudara? Ya toh? Saudara jauh-jauh datang ke tempat ini, habis itu tangganya turun ke sini, tangganya kecil-kecil, lumutan licin, bahkan dulu Pak Galo, Bu Galo ini kepleset. Ya toh pernah kepleset. Kalau berangkat dari Telogosari, itu naiknya bis. Sekarang coba saudara renungkan. Kalau di sini saudara tidak mendapatkan pengajaran yang mendasar, yang dalam, yang prinsip tentang iman saudara, saya cuma mau tanya, buat apa saudara datang ke sini, gitu loh. Ya, saudara tahu, jemaat Tuhan di sini yang rumahnya satu wilayah dengan Keilat itu cuma Eko. Ya, Pak Dar itu Mboja, Pak Dedeng itu mana itu? Wis beda desa kuwi. Ki wis desa, wis luar kota itu Pak Dedeng itu. Ya, Pak Hok. Belum kalau Pak Robin datang itu sama dengan Pak Dar daerah Mboja sana. Gitu loh. Belum kalau Pak Budi datang Batang, bayangkan. Bu Eka kalau datang Purwokerto. Ya toh nanti tanggal 31 beliau datang. Itu dari Purwokerto. Ngapain? Melebu sarang penyamun jajal. Ya toh nek dipikir-pikir.
datang ke sarang penyamun, ya tempat yang kayak sarang penyamun begini ini. Kalau pengajaran yang saudara terima dari tempat ini sama dengan yang saudara terima dari gereja lama saudara, ya percuma. Maka saya sangat radikal dengan akar Ibrani itu, saya radikal. Karena apa? Saya ngerti. Kalau saya radikal dengan akar Ibrani, saya percaya Bapak Yahweh akan membuat saya ngerti banyak hal yang selama ini tidak pernah kita tahu. Saya harus ngasih makan saudara sesuatu yang baru. Saudara tak kasih setiap hari, katakanlah steak, ya toh, steak sapi, beef steak. Saya tanya, beef steak itu enak atau tidak? Enak, ya toh. Tapi kalau setiap hari tak kasih beef steak terus, bosan tak kira-kira? Bosan, tetap bosan. Stroke ya toh. Bosan gitu loh. Saya mesti mencari atau mendapatkan sesuatu yang baru supaya saya juga bisa kasih pengajaran yang baru, yang lebih mendasar, yang lebih prinsip, supaya kita ngerti maksudnya Bapak Yahweh Yesus ngomong ini itu apa. Gitu loh. Jangan hanya kita terpaku dengan yang letterless yang ditulis di dalam kitab suci. Karena yang letterless itu ada artinya yang lebih mendasar. Gitu loh saudara. Nah, sekarang hari ini kita tahu. Supaya kita bisa ngerti yang mendasar, yang prinsip, sikap iman kita harus apa? Berarti radikal. Berarti radikal itu boleh atau tidak? Boleh saudara. Bahkan saya katakan harus. Kita itu radikal. Karena sekali lagi, orang yang tidak radikal dengan pengajarannya, dengan imannya cuman di dalam Bapak Yahweh dan Yesua saja, tanpa mempersekutukan Yesua dengan Yesus, dengan nama yang lama, saya yakin tidak akan pernah bisa mengajarkan hal-hal yang prinsip dan mendasar. Karena apa? Karena kalau radikal itu artinya secara mendasar atau sampai kepada hal-hal yang prinsip. Radikal tadi definisinya yang pertama menurut KBBI apa? Kita baca, secara mendasar atau sampai kepada hal-hal yang prinsip. Berarti kalau kita tidak radikal, kita akan tahu enggak? Kita bisa ngerti sampai yang mendasar tentang iman kita itu, kita bisa ngerti atau tidak kira-kira? Ya enggak bisa. Gitu loh. Mau ngerti bagaimana kalau kita hanya puas di permukaan, cuman di kulitnya, tidak mencari tahu gitu loh, di balik kulit itu ada apa. Ya, jadi orang kalau tidak radikal dengan pengajarannya, dengan imannya, dia pun juga tidak akan pernah bisa mengajarkan hal-hal yang mendasar, hal-hal yang prinsip kepada orang lain. Karena apa? Karena kalau radikal itu artinya secara mendasar atau sampai kepada hal-hal yang prinsip, berarti kalau kita tidak radikal, kita tidak akan tahu sampai mendasar atau sampai kepada hal-hal yang prinsip tentang iman kita. Kita tidak akan pernah ngerti, saudara. Maka pantas kalau masih ada orang yang percaya Bapak Yahweh, yang sudah percaya Bapak Yahweh tapi masih suka toleransi soal iman, masih suka kompromi dengan pengajarannya, dengan imannya yang sekarang, saya perhatikan masih ada loh saudara, ya, orang yang sudah percaya Bapak Yahweh tapi masih kompromi soal iman, itu masih kompromi. Dan saya katakan pantas kalau masih ada orang yang sudah percaya Bapak Yahweh tapi masih suka toleransi soal iman, masih suka kompromi dengan imannya yang sekarang. Lah ini karena apa? Ya karena dia tidak radikal dengan imannya, tidak sampai mendasar dengan imannya, tidak sampai mendasar dengan pengajarannya, dan juga otomatis tidak sampai mendasar dengan kebenaran yang dia tahu. Itu tidak akan pernah sampai ke dasarnya. Kalau dia radikal, saudara, dia tidak akan kompromi soal iman. Karena dengan dia radikal, dengan imannya, dia akan tahu
prinsip-prinsip imannya sampai mendasar itu dia akan tahu gitu loh. Ya, kalau orang itu radikal dengan imannya, dengan pengajarannya, dengan kebenaran yang sekarang dia miliki di dalam akar Ibrani, dia akan tahu sampai mendasar tentang imannya itu bagaimana. Kalau cuman jemaat awam yang tidak radikal sehingga jemaat itu tidak tahu tentang imannya sampai mendasar, saya katakan masih wajar. Tapi kalau sudah level pemimpin, gembala, pendeta, tidak tahu tentang imannya yang sampai mendasar, yang kasihan itu bukan pendetanya, bukan gembalanya, tapi siapanya? Jemaatnya. Karena dari dulu sampai sekarang, sampai mati, jemaatnya ngertinya mengono-ngono tok. Gitu loh. Yang saya sebut tadi dengan bahasa apa? Kalau saudara datang ke tempat ini dengan susah payah jauh-jauh dari seluruh penjuru kota Semarang dan Jawa Tengah ini, datang ke tempat yang kecil, tempat yang licin, yang bentuk gerejanya belum bagus, tapi yang saudara dengar dari tempat ini sama dengan yang saudara dengar di luaran sana. Nah itu bedanya apa? Percuma gitu loh. Jadi kalau kita mengacu ke pengertian radikal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita itu justru harus radikal soal iman. Kita juga harus radikal soal pengajaran. Kita juga harus radikal soal kebenaran. Dan nanti kita akan tahu saudara, kalau radikal itu boleh, terus yang tidak boleh itu apa? Kan ada orang yang mengatakan jangan radikal. Berarti bagi orang itu radikal itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi di sini kita diajar sekarang melalui definisi kata radikal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita sudah diajar pagi ini radikal dengan iman, kebenaran, dan pengajaran itu harus. Nah, kalau radikal di sini dikatakan boleh, terus yang tidak boleh itu apa? Nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Sekarang kita lihat dulu radikal yang kedua. Yang dilihat dari sudut pandang politik. Yaitu radikal, itu artinya amat keras menuntut perubahan. Baik perubahan undang-undang maupun perubahan pemerintahan. Ini definisi atau arti radikal yang kedua, yaitu amat keras menuntut perubahan. Sebetulnya saudara, di definisi ini, di definisi radikal yang kedua ini tidak perlu saya bahas. Kenapa tidak perlu saya bahas? Saya tidak perlu membahas radikal yang dilihat dari sudut pandang politik ini. Karena yang namanya iman itu tidak ada kaitannya dengan politik. Dan seharusnya yang namanya iman itu tidak boleh ada kaitannya sangkut pautnya dengan politik. Jadi kalau yang namanya iman tidak ada kaitannya dengan politik, ya jangan dikait-kaitkan. Terkecuali begini saudara, kalau ada orang yang suka pakai cara-cara politik dibawa masuk ke gereja, nah itu lain perkara. Ya. Tapi kalau intinya soal iman kita, itu sebetulnya iman tidak ada kaitannya dengan politik. Karena apa? Yang namanya politik itu disuruh lurus terus, tidak bisa. Memang saya katakan ada politik yang bisa lurus. Ada politik yang bisa betul-betul membela kepentingan orang banyak, itu betul, ada. Tapi tidak selamanya yang namanya politik itu bisa lurus terus, itu tidak. Sedangkan yang namanya iman itu harus lurus terus atau boleh menggak-menggok saudara? Ya mesti lurus. Itu yang saya maksud kenapa saya tidak perlu membahas radikal yang kedua yang dilihat dari perspektif politik. Karena yang namanya iman itu tidak ada kaitannya dengan politik. Dan harus memang tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik. Terkecuali tadi, kalau ada orang yang suka pakai cara-cara politik dibawa masuk ke gereja, nah itu lain perkara.
Sekarang coba saya mau tanya begini, saudara. Ya, kenapa saya tidak perlu membahas radikal dari sudut pandang politik untuk iman kita? Itu kenapa? Coba saya mau tanya. Setelah sekarang ini kita masuk ke akar Ibrani, dibawa Bapak Yahweh masuk ke akar Ibrani. Pernah enggak akar Ibrani itu ngajari kita untuk merubah undang-undang dasar negara ini? Akar Ibrani pernah ngajari kita begitu atau tidak? Tidak pernah. Terus yang kedua, radikal itu amat keras menuntut perubahan apa ini? Pemerintahan. Saya mau tanya juga. Begitu sekarang kita dibawa Bapak Yahweh masuk ke akar Ibrani. Pernah enggak saudara itu diajari atau disuruh oleh pengajaran akar Ibrani untuk menggulingkan pemerintahan yang sudah ada sekarang? Atau merubah pemerintahan yang sudah ada sekarang itu pernah enggak kita diajari seperti itu? Tidak pernah. Ya. Jadi kalau tidak pernah, kalau akar Ibrani tidak pernah ngajari kita atau suruh kita merubah undang-undang atau pemerintahan, ya tidak perlu saya bahas lebih lanjut. Karena sekali lagi soal iman itu tidak ada kaitannya dengan politik. Sedangkan pengertian radikal yang kedua ini ditinjau dari sudut pandang politik. Maka di sini ada kata pol yang warnanya merah ini. Ini kalau dibesarkan ini ada tulisan pol di depan angka, di belakang angka 2. Kalau kursor saudara-saudara taruh di kata pol, itu akan langsung keluar window. Di situ ada jendela keterangan politik dan pemerintahan. Ya, jadi tidak perlu saya bahas lebih lanjut karena soal iman kita. Kita di sini kan bicara iman apa politik ini? Iman. Iman ada kaitannya dengan politik atau tidak? Tidak ada. Jadi saya tidak perlu membahas lebih lanjut. Sekarang kita lanjut yang ketiga tentang radikal. Yaitu radikal yang artinya maju dalam berpikir atau bertindak. Ini ya, ini radikal. Ini radikal di arti yang ketiga, artinya maju dalam berpikir atau bertindak. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau radikal itu maju dalam berpikir atau bertindak, berarti sebetulnya radikal itu baik atau tidak, saudara? Coba jangan buru-buru jawab. Saudara perhatikan definisinya dulu. Di definisi radikal yang ketiga, di situ radikal artinya apa ini? Maju dalam berpikir atau bertindak. Nah, kalau radikal itu artinya maju dalam berpikir atau bertindak, berarti sebetulnya radikal itu baik atau tidak? Baik. Sangat baik dan sangat bagus saya katakan. Dan kalau sekarang ini saudara, kita dibuat ngerti banyak hal tentang iman kita. Tanpa kita sadari, saudara tahu? Kalau sekarang ini kita itu dibuat banyak ngerti banyak hal tentang iman kita. Saudara tahu? Tanpa kita sadari, sebetulnya kita jadi tahu banyak hal tentang iman kita. Itu sebetulnya buah dari keradikalan kita dengan iman kita. Tapi kalau saudara tidak radikal dengan Bapak Yahweh, saudara tidak radikal cuman dengan Yesua saja, saudara tidak radikal dengan Torah, saudara tidak radikal dengan segala sesuatu yang diajarkan akar Ibrani, saudara saya jamin tidak akan pernah tahu banyak hal tentang iman saudara yang sekarang ini. Jadi tanpa kita sadari saudara, kita yang sekarang ini banyak tahu tentang akar iman kita. Tentang imannya orang yang percaya Yesua itu harusnya bagaimana sih? Sekarang kita banyak ngerti. Ya kan? Dulu kita tidak ngerti. Ketika kita ditanya kapan Yesua datang. Begitu ada ayat yang mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu soal waktu kedatanganku yang kedua kali. Malaikat pun juga tidak tahu, anak juga tidak tahu. Begitu kita dibenturkan dengan ayat itu, pikiran kita seketika itu juga mandek. Oh, tidak ada yang tahu. Blas. Semuanya tidak tahu.
Tapi begitu kita masuk ke akar Ibrani, kita diberitahu pada momen apa Yesua kemungkinan terbesarnya akan datang, kita diberitahu. Yaitu pada momen perayaan Yom Teruah. Kenapa Yom Teruah? Karena dari 7 hari raya, hanya kurang Yom Teruah yang belum digenapi Yesua. Kitab Tesalonika katakan sebelum Yesua datang, malaikat Yahweh akan diperintahkan meniup nafiri atau sangkakala sebagai tanda kedatangan Yesua. Sedangkan Yom Teruah itu hari raya peniupan nafiri. Jadi kemungkinan terbesarnya Yesua akan datang pada perayaan Yom Teruah. Cuman di perayaan Yom Teruah yang tahun Ibrani keberapa, itu yang kita tidak dikasih tahu. Tujuannya apa? Ya supaya kita betul-betul berjaga-jaga. Tapi kalau dikasih tahu, aku nanti akan datang di perayaan Yom Teruah tahun 5787. Lah kan mertobat kabeh iki. Ya toh? Sing hidupnya ndak benar akan bertobat. Tapi juga akan terjadi apa? 5787 iki 57 berapa sekarang ini? 85. Ini berapa sih? 84 ya? Oh, saya 3 tahun meneh. Ini sekarang P apa tuh? P 5785 berarti ya. Oh, saya 2 tahun meneh. Brengsek sih lah. Saya 2 tahun. Engkau begitu masuk 5787 kayak mertobat. Ya toh? Itu kalau kita dikasih tahu tahunnya ya begitu. Yang pertama akan terjadi pertobatan besar-besaran, yang kedua akan terjadi sebaliknya. Masih 2 tahun, santai-santai dulu. Nanti begitu masuk 5787, gek mertobat. Jadi, sekarang ini saudara, ketika kita ngerti banyak hal tentang iman kita, tanpa saudara sadari, itu sebetulnya buah dari keradikalan kita dengan iman kita. Buah dari keradikalan kita juga dengan pengajaran kita, saudara. Karena kita tidak kompromi lagi soal iman. Dan saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi panjang lebar soal radikal ini. Karena kita sudah melihat 2 dari 3 definisi tentang kata radikal. Artinya itu mengarah ke arti yang baik dan bagus. Tadi definisi atau arti radikal itu ada berapa? 3. 2 diantaranya artinya itu mengarah ke arti yang baik, arti yang bagus. Artinya kalau radikal kita dengan iman kita, radikal kita dengan pengajaran kita, dan radikal kita dengan pengajaran kita atau kebenaran itu berangkat dari 2 pengertian ini, saudara. 2 pengertian yang baik ini. Ini justru akan membuat iman saudara dan saya itu semakin baik. Ya, kalau kita berangkat radikalnya dengan iman kita, dengan pengajaran kita, dengan kebenaran yang kita terima, kita berangkat radikalnya itu dari pengertian yang pertama dan pengertian yang ketiga. Di mana pengertian yang pertama radikal itu tadi apa artinya? Sampai mendasar kepada hal-hal yang prinsip. Yang ketiga ternyata radikal itu pengertiannya apa itu di depan? Maju dalam berpikir atau bertindak. Kalau kita berangkat radikalnya untuk iman kita dari 2 pengertian ini saja, yang soal politik kita singkirkan. Karena sekali lagi politik dan iman tidak ada kaitannya. Kita berangkat radikal dengan iman kita, dengan pengajaran akar Ibrani kita radikal, dengan kebenaran akar Ibrani kita radikal. Saya yakin iman kita akan semakin maju, saudara. Iman kita akan semakin baik dan semakin maju. Nah, jadi kalau ternyata kita hari ini melihat radikal itu ada sisi baiknya, ya jadi jangan kita buru-buru mengatakan jangan radikal soal iman. Jangan buru-buru mengatakan jangan radikal sama pengajaran kita. Jangan radikal dengan kebenaran. Hanya karena seringkali kita mendengar kata radikal itu dikaitkan dengan sikap orang yang tidak baik atau tidak terpuji.
Seperti orang-orang yang melakukan terorisme ini. Gitu loh. Hanya karena kita melihat orang yang melakukan terorisme, terus itu disebut kelompok radikal. Terus orang mengatakan, jangan radikal. Soal iman itu jangan radikal. Soal pengajaran jangan radikal. Jangan begitu. Ya, selidiki dulu radikal itu apa. Ya, jangan kita buru-buru mengatakan jangan radikal soal iman, pengajaran, dan kebenaran, hanya karena seringkali kita mendengar kata radikal itu dikaitkan dengan sikap orang yang tidak baik, yang tidak terpuji gitu loh. Kalau kita suka mengaitkan radikal hanya dengan sikap orang yang tidak baik, ini sama halnya dengan orang yang sekarang ini menolak nama Yahweh dan Yesua. Terus orang yang menolak nama Yahweh dan Yesua itu mengatakan apa? Apalah arti sebuah nama? Ngerti saudara? Kalau saudara suka mengaitkan kata radikal itu hanya dengan sikap tidak baiknya orang, lalu di situ saudara kasih statement, untuk iman jangan radikal, pengajaran jangan radikal, untuk kebenaran jangan radikal. Saya hanya ingin mengatakan, saudara itu sebetulnya sama halnya dengan orang yang sekarang ini menolak nama Yahweh dengan alasan apa? Apalah arti sebuah nama. Yang sebetulnya orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama ini. Seringkali orang itu ketika mengucapkan kata-kata apalah arti sebuah nama, dia sebetulnya cuma ngikut orang tapi dia tidak tahu apa arti ungkapan itu, dan dia tidak tahu asal-usul munculnya ungkapan itu dari mana, dia tidak ngerti. Cuman karena banyak orang yang menolak nama Yahweh dan Yesua, alasannya apalah arti sebuah nama, kemudian ketika ada orang baru dikasih tahu nama Tuhan yang benar Yahweh dan Yesua, dia menolak, dia ikut-ikutan ngomong apalah arti sebuah nama. Ini kita bisa lihat. Orang ini bisa dipastikan dia cuman ikut-ikutan orang ngomong apalah arti sebuah nama. Tapi dia tidak pernah tahu asal-usul munculnya ungkapan apalah arti sebuah nama itu, dia tidak tahu. Gitu loh. Justru kalau orang itu tahu asal-usul munculnya ungkapan apalah arti sebuah nama, dia akan tahu kalau nama itu ternyata sangat penting. Ya. Munculnya ungkapan apalah arti sebuah nama itu dari kisahnya Romeo and Juliet. Di mana pada waktu itu Romeo yang nama keluarganya Montague dan Juliet yang nama fam atau keluarganya itu Capulet, mereka berpacaran. Tapi ternyata Romeo and Juliet ini tidak ngerti kalau fam, Montague, dan Capulet itu ternyata musuh bebuyutan sudah sejak lama gitu loh. Lah cucu-cucunya yang namanya Romeo, cucunya Montague yang namanya Romeo, sama cucunya Capulet yang namanya Juliet itu tidak ngerti kalau keluarga Montague dan keluarga Juliet itu sudah jadi musuh bebuyutan sejak lama, itu tidak ngerti gitu loh. Maka begitu si Romeo ngapeli si Juliet, ditanya sama ibunya, namamu siapa nak? Namaku Romeo tante. Romeo siapa? Nama keluargamu? Romeo Montague. Hah? Montague? Mulai hari ini putuskan hubunganmu dengan anakku. Kamu tahu? Keluarga Montague itu musuh bebuyutannya keluarga Capulet. Itu loh. Nah kalau orang tuanya si Juliet itu mempermasalahkan nama Montague, dari sini kita bisa melihat berarti nama itu penting atau tidak? Penting, saudara. Ini kelihatan orang asal nyomot apalah arti sebuah nama ketika menolak nama Yahweh itu sebetulnya cuma ikut-ikutan orang. Nah demikian pula ketika orang mengatakan jangan radikal dengan iman, jangan radikal soal pengajaran, ya, jangan radikal soal kebenaran. Itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan orang yang menolak nama Yahweh dan Yesua tapi pakai alasan apalah arti sebuah nama.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengacu kedua pengertian radikal yang hari ini kita lihat sudah dijelaskan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti sekali lagi saya tanya, kalau kita radikal soal iman, soal pengajaran dan kebenaran, itu boleh atau tidak? Sangat boleh. Ya tidak hanya boleh, tapi sangat boleh. Nah sekarang kita lihat. Kalau di sini radikal soal iman, pengajaran, dan kebenaran itu boleh. Terus yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu kalau memaksa orang lain mengikuti iman kita. Nah itu yang tidak boleh. Ya. Yang tidak boleh juga itu apa? Kalau kita paksa orang lain mengikuti pengajaran iman kita. Itu juga tidak boleh. Saudara beritakan nama Yahweh dan Yesua. Terus saudara paksa orang itu, kamu harus percaya Bapa Yahweh. Harus percaya Yesua. Saudara bisa kena pasal. Kalau orang itu tidak terima, saudara dilaporkan, saudara akan kena pasal. Gitu loh. Pemaksaan kehendak kan? Tidak bisa, itu tidak boleh. Tapi katakanlah orang yang saudara paksa itu mau menerima. Saudara boleh buktikan. Iman orang yang saudara paksa untuk menerima Bapak Yahweh dan Yesua, saya bisa pastikan imannya itu pasti iman fragile. Iman yang rapuh. Karena apa? Karena dia terimanya Bapak Yahweh itu karena terpaksa. Suatu hari nanti saudara buktikan, orang itu akan kembali ke nama berhala yang lama. Karena dia terimanya Bapak Yahweh dan Yesua itu karena terpaksa, gitu loh. Bukan karena ketulusan, bukan karena berangkat dari satu pengertian, oh memang Yahweh itu betul-betul Tuhan, Yesua itu betul-betul juru selamat yang layak aku sembah dan aku jadikan Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupanku. Bukan berangkat dari situ. Maka saya ingat ini, dulu waktu saya membaptis si Billy itu, saudara boleh tanya sama Billy itu, Billy-nya ada. Sampai di kolam renang, saya marah-marahin itu Billy. Ya toh? Waktu itu Billy sama Lena mau baptis pembaharan, mau kawin. Sampai di kolam renang tak lihat Billy ini kok masih kayak ndak yakin sajane itu kenapa? Gitu loh. Saya tanya jawabannya ya ndak yakin, ndak meyakinkan. Terus saya bilang begini sama Billy, Bill, kalau kamu tidak sungguh-sungguh sama Bapak Yahweh dan Yesua, lebih baik tidak usah baptis hari ini. Betul enggak Bill? Saya ngomong begitu. Betul ya? Kalau kamu tidak sungguh-sungguh sama Bapak Yahweh, lebih baik tidak usah baptis. Sing baptis Lena saja. Saya bilang begitu. Karena apa? Kalau kamu cuman baptisnya itu karena mau kawin sama Lena, kamu buktikan imanmu itu akan fragile. Imanmu itu akan rapuh di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Suatu saat, bahkan tidak usah suatu saat, bisa saja kamu akan nyolong-nyolong. Minggu pas ibadah di sini, Rison ibadah di sini, pas Sabat ibadah di sini, ada ibadah. Nanti dia bisa saja nyolong-nyolong. Ya toh pas tidak ada ibadah di sini, ibadah di penyembahan nama yang lama. Bisa enggak kira-kira saudara? Bisa. Karena Billy berangkatnya dari terpaksa. Maka pada waktu itu saya tanting si Billy ini. Kalau tidak yakin, tidak sungguh-sungguh, lebih baik tidak usah baptis. Yang tak baptis Lena saja. Tapi kalau kamu bisa yakin sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, berangkat dari satu iman yang dikatakan memang Bapak Yahweh, itu Tuhan dan Juru Selamat yang layak aku jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Karena memang Bapak Yahweh itu benar, Yesua itu yang paling benar. Aku mau menerima Bapak Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya bersyukurnya pada waktu itu dia mau menerima dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan akhirnya baptisan tetap dilanjutkan. Karena saya memang biasakan seperti itu. Saya baptis siapa saja. Itu mesti sebelum masuk ke kolam renang, saya ajak bicara. Saya ajak bicara empat mata begini. Saya tanya banyak hal. Sungguh-sungguh enggak? Enggak cuma sama Billy. Tapi sama siapapun saya selalu tanya, sungguh-sungguh enggak?
cuman percaya Bapak Yahweh Yesua dan beribadah cuman kepada Bapak Yahweh dan Yesua, bisa enggak? Bisa enggak berangkat dengan iman yang dikatakan memang Bapak Yahweh dan Yesua lah yang layak aku jadikan Tuhan dan Raja di dalam kehidupanku, karena memang Yahweh dan Yesua itu yang benar. Kalau tidak bisa, lebih baik enggak usah baptis dulu. Ya, cuman terkadang saya perhatikan banyak orang yang baptis orang itu cuman karena emergensi. Ya toh, orangnya sekarat, sudah mau mati, wah ini keluargaku nek ora dibaptis, iki nek mati mlebu neraka iki. Karena belum dimeterai dalam nama Yahweh dan Yesua, terus dibaptis. Padahal belum ada pengakuan dari orang tersebut. Karena kitab suci mengatakan apa? Dengan lidah orang mengaku, maka dia akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan lidah mengaku, dia akan diselamatkan. Belum ada pengakuan. Cuman seringkali seperti itu, saudara. Ya, baptisan seperti itu memang kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang lebih baik dilakukan daripada tidak. Gitu loh. Tapi yang mendoakan atau yang akan membaptis itu mestinya bimbing dulu gitu loh. Dibimbing. Jangan langsung, oh ya, orangnya tidak ada pengakuan sama sekali, langsung dibaptis. Ya tidak bisa. Ya bisanya bisa. Cuman imannya sekali lagi pasti akan rapuh, saudara. Jadi yang tidak boleh itu kalau memaksa orang lain mengikuti iman kita, itu tidak boleh. Yang tidak boleh juga itu kalau kita memaksa orang lain mengikuti pengajaran iman kita. Lalu yang tidak boleh juga itu kalau sampai anarkis. Anarkis itu apa? Anarkis itu berarti melakukan tindakan anarki. Ya, anarkis itu artinya melakukan anarki. Nah, contohnya apa? Contohnya katakanlah misalkan merasa imannya benar, tapi karena negara tidak mengikuti aturan imannya, lalu bikin apa ini? Chaos, bikin kekacauan. Nah, ini yang tidak boleh, ya toh. Seperti yang sekarang ini dilakukan orang-orang. Tidak perlu saya sebut siapa orangnya, tapi saudara ngerti. Tidak cocok dengan pengajaran imannya, pukul. Tidak cocok dengan pengajaran imannya, bakar. Tidak cocok dengan pengajaran imannya, bunuh. Lah ini yang tidak boleh. Pemerintah tidak kasih fasilitas untuk aturan imannya, gulingkan. Nah itu yang tidak boleh, saudara. Tapi akar Ibrani tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Ya, akar Ibrani memang suruh kita itu fanatik. Suruh kita radikal cuman dengan akar Ibrani. Tapi ketika akar Ibrani suruh kita radikal dengan cuman akar Ibrani, itu tidak pernah ada tujuan untuk anarkis. Anarki itu tidak ada. Karena apa? Akar Ibrani suruh kita fanatik, radikal itu tujuannya untuk apa? Supaya kita itu ngerti kebenaran yang sungguh-sungguh itu, supaya kita ngerti, saudara. Paham, saudara ya? Jangan campur-campur gitu loh. Karena kalau kamu campur-campur, Ibrani iya, Yunani iya, Arab iya, dipakai semua pola pengajarannya, kamu itu akan ada di pertigaan persimpangan kebingungan. Sing bener ndi iki? Sing saka Ibrani, Yunani apa Arab? Yang bener yang mana? Dari Ibrani, Yunani atau dari Arab? Gitu loh. Maka akar Ibrani itu suruh kita radikal cuman dengan akar Ibrani, itu tujuannya itu. Supaya kita ngerti betul tentang akar iman kita yang benar itu seperti apa, kita ngerti betul. Maka saya selalu pesan sama orang-orang yang sudah dibaptis pembaruan. Yang pertama, jangan beribadah lagi di tempat yang tidak menyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Jangan. Termasuk di tempat yang masih menyamakan Yesua dan Yesus. Itu juga jangan. Karena apa? Ini tidak radikal dengan akar Ibrani. Kalau sudah tidak radikal, nanti saudara perhatikan. Dalam hal iman lainnya, dia juga akan toleransi. Saudara lihat saja, buktikan.
Saya sudah banyak melihat yang begituan. Orang tidak radikal dengan imannya, dengan pengajarannya. Dia kompromi, dia toleransi dengan pengajaran-pengajaran lainnya. Jadi, ini yang tidak boleh kita lakukan, saudara. Tetapi kalau kita radikal dengan iman, pengajaran, dan kebenaran, itu harus kita lakukan. Supaya kita itu ngerti tentang iman kita sampai mendasar. Dan yang pasti apa? Kita harus radikal dengan iman dan pengajaran kita itu apa? Supaya di pengertian yang ketiga tadi dikatakan apa? Cara berpikir kita itu apa? Maju apa mundur? Maju gitu loh. Jangan kita mengerti nih begitu-begitu tok, jadi orang percaya, ya toh. Ngertinya ya sudah begitu saja dari lahir sampai mati dikubur, wis ngertine ngono tok. Dulu saya tidak tahu juga, saudara. Kenapa Rabi Syaul itu mengatakan, sebab bagiku hidup itu hamasyah dan mati adalah keuntungan. Nah, kalau orang sing wedi mati, lho iki piye to Rabi Syaul edian iki. Mati kok untung. Mati ki medeni lho. Ning jero kubur ngerti? Wadah siksa kubur. Ya toh? Ana singgat uler. Kok dipangan ular, pangan singgat. Lah ini kok Rabi Syaul malah mengatakan mati itu keuntungan. Begitu kata mawet itu dibongkar huruf Ibraninya, kita jadi tahu kenapa mati itu sebuah keuntungan. Kata Rabi Syaul. Gitu loh. Jadi kalau radikal soal iman, pengajaran, dan kebenaran supaya kita ngerti tentang iman kita sampai mendasar, itu harus. Dan supaya cara berpikir kita itu juga maju. Itu harus, saudara. Jadi kalau saudara ingin dibukakan banyak hal oleh Bapak Yahweh, radikallah dengan Bapak Yahweh dan Yesus saja. Kalau saudara pengen dibukakan banyak hal tentang akar Ibrani, radikallah juga dengan akar Ibrani. Jangan campur-campur. Amin. Amin. Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa. Kita berdoa untuk firman yang kita dengar pada pagi hari ini.